Kita perlu membangun disiplin ini, saudara. Saudara pingin punya jiwa yang kuat, rohani yang bugar. Ayo belajar disiplin. Ada istilah gini, saudara. Saat kita tanam padi, dengan sendirinya rumput akan tumbuh. Tapi kalau kita tanam rumput, padi tumbuh enggak? Enggak. Natur dosa itu sudah ada dalam diri kita. Tanpa kau cari-cari dosa, dosa itu muncul sendiri, saudara. Tapi natur ilahi itu harus diperjuangkan dengan anugerah Tuhan. Ketika kita hidup disiplin di dalam anugerah Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, baru rohani kita bugar. Saya nggak tahu seberapa serius saudara memikirkan kerohanian saudara. Apakah perkara-perkara rohani itu hanya sekedar sampingan atau tujuan? Ini perlu kita gumulkan. Tidak sedikit saya temukan bagi orang banyak, kerohanian itu hanyalah sekedar sampingan. Kalau ada waktu, kalau lagi sempat, kalau lagi mood, kalau lagi yang lain tidak ada kerjaan. Padahal kerohanian itu ini kita bawa sampai kekekalan. Urusan pekerjaanmu begitu engkau mati selesai, gak ada gunanya lagi. Bahkan urusan keluargamu begitu engkau mati udah gak ada nilainya lagi. Urusan hartamu begitu engkau mati gak ada nilainya lagi. Urusan kesehatan kita begitu kita mati udah gak ada nilainya. Tapi disiplin rohani yang kita lakukan setiap hari itu bermanfaat bukan hanya di dunia tapi sampai kekekalan. Seberapa penting ini bagi kita, saudara. Maka saya kadang sedih ngelihat orang ya, kenapa kamu gak ke gereja? Aduh kak, ada temanku datang. Hei, temanmu itu gak bisa bawa kau ke surga. Kenapa kamu gak pelayanan? Aduh kak, ada bosku datang. Bosku gak bisa bawa kau ke surga. Hanya Yesus yang bisa bawa kau ke surga. Kalau engkau tidak hormati dia, tidak jadikan dia prioritas utama, disitulah kita nanti menyesal. Kenapa ya saya dulu menganggap Yesus itu murahan, tidak penting. Kenapa ya bosku lebih penting daripada Yesus, temanku lebih penting daripada Yesus, pekerjaanku lebih penting daripada Yesus. Itulah penderitaan karena penyesalan. Saya rindu kita renungkan ini, saudara. Saya rindu kita renungkan ini. Rasul Paulus katakan, latihlah dirimu beribadah. Ibadah bukan refleks otomatis. Ia adalah otot yang terus-menerus ditempah, terus-menerus, sampai sebuah kecintaan. Olahraga ibadah itu menjadi sebuah kebutuhan. Harus dilatih, saudara. Gak ada kita bilang, aduh nantilah kak lagi mood. Gak mungkin mood. Natur dosa itu akan memaksa engkau untuk tidak beribadah. Iblis akan pakai siapapun untuk memaksa engkau tidak beribadah, tidak melayani Tuhan. Padahal kita dipanggil, kita diselamatkan untuk melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, saudara. Halo, itu yang kita bawa nanti di kekekalan dalam bentuk apa? Mahkota.